Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadia Sami Isni dengan NIM 29991, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit ngejelasin mengenai kebijakan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai pembangunan ekonomi pada masa sekarang gitu. Nah, kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting. Yang pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut didukung atas partisipasi swasta secara aktif, diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi. Adapun kebijakan Indonesia, terdapat 5 kesepakatan kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Yang pertama, percepatan infrastruktur. Percepatan infrastruktur ini akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Peningkatan proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Yang ketiga, pengembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang keempat, perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Selanjutnya adalah perkembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Selanjutnya, perkembangan sektor industri. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri. Yang kedua, meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pengembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate farming sehingga agroindustri agrobisnis berkembang. Selanjutnya adalah pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya. Nah, mungkin itu saja beberapa kebijakan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.